Bab 12. Kekuatan konsentrasi. Pengantar bab 12. Terlampir di sini pelajaran 12. Pada nomor keempat, Anda akan mendapati pernyataan berikut ini. Pertama-tama, Anda harus mengenali kekuatan Anda. Kedua, berani untuk bersikap nekat. Ketiga, memiliki keyakinan untuk menjalankannya. Jika Anda berkonsentrasi pada pikiran-pikiran tertentu, dan jika Anda mengerahkan seluruh perhatian Anda, akan mendapati dunia makna di setiap kalimat. Lalu, Anda akan menarik pikiran-pikiran lain yang selaras dengan pikiran-pikiran pertama tadi. Dan Anda akan menangkap makna yang utuh dari pengetahuan vital yang sedang Anda konsentrasikan. Pengetahuan tidak menerapkan dirinya sendiri. Kita sebagai individulah yang harus melakukan penerapan itu. Dan penerapan itu berarti memupuk pemikiran dengan satu tujuan yang hidup. Kebanyakan orang menyia-nyiakan waktu dan pikirannya dalam usaha yang tanpa tujuan. Padahal banyak keberhasilan bisa diraih bila waktu dan pikiran itu diarahkan secara baik dengan objek tertentu yang jelas. Untuk melakukan hal ini, Anda perlu memusatkan kekuatan mental Anda pada suatu pikiran tertentu dan mempertajam pikiran itu sampai semua pikiran lainnya tersingkir. Jika pernah Anda melihat layar fokus ke kamera, Anda akan melihat bahwa bila objek tidak fokus, gambarnya menjadi tidak jelas dan kabur. Tetapi bila fokusnya benar, gambarnya menjadi jelas dan terang. Hal itu mengilustrasikan kekuatan konsentrasi. Kalau Anda tidak bisa berkonsentrasi pada suatu objek di dalam pandangan Anda hanya akan memperoleh garis besar tujuan akhir Anda yang samar, jelek, tidak jelas, tidak terang, dan kabur. Hasilnya sesuai dengan gambaran mental Anda. Materi Bab 12. 1. Di dalam kehidupan ini, tidak ada tujuan yang tidak bisa dicapai melalui pemahaman ilmiah tentang kekuatan kreatif pikiran. 2. Kekuatan untuk berpikir dimiliki oleh semua orang. Manusia ada karena ia berpikir. Kekuatan berpikir manusia bersifat tak terhingga. Akibatnya, kekuatan kreatifnya pun tak terbatas. 3. Kita tahu bahwa pikiran membangun bagi kita hal-hal yang kita pikirkan dan sebenarnya membawa hal itu lebih dekat dengan kita. Namun, kita sulit menghalau ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan yang merupakan kekuatan pikiran yang dahsyat. Kekuatan negatif itu justru terus-menerus menjauhkan apa yang kita inginkan. Maka, yang sering terjadi adalah maju satu langkah dan mundur dua langkah. 4. Satu-satunya jalan untuk mempertahankan agar kita tidak mundur adalah terus maju. Ketekunan yang terus-menerus adalah harga keberhasilan yang harus dibayar. Ada 3 langkah dan masing-masing mutlak dan penting. Pertama, Anda harus memiliki pengetahuan tentang kekuatan Anda. Kedua, keberanian dan nekat. Ketiga, keyakinan untuk menjalankan. 5. Berdasarkan hal itu, Anda dapat membangun suatu usaha yang ideal, keluarga yang ideal, sahabat-sahabat yang ideal, lingkungan yang ideal,
Anda tidak terkungkung oleh materi atau biaya. Pikiran bersifat maha kuasa dan memiliki kekuatan untuk mengambil dari bank tak terhingga substansi dasar untuk segala kebutuhan, sumber-sumber yang tak terhingga menuruti perintah Anda. 6. Namun tujuan akhir Anda harus jelas, gamblang, pasti. Bila hari ini Anda punya satu tujuan, besok muncul tujuan lain, dan tujuan ketiga di minggu berikutnya. Berarti Anda menghamburkan tenaga Anda. Anda tidak akan mencapai apapun. Hasil yang Anda peroleh hanyalah kombinasi materi buangan yang kacau dan tidak berarti. 7. Sayangnya itulah hasil yang diperoleh banyak orang. Penyebabnya sudah amat jelas. Jika seorang pemahat mulai memahat sebongkah marmer, tetapi setiap 15 menit ia mengubah bentuk akhir pahatannya, apa hasil yang bisa diharapkan, dan mengapa Anda mengharapkan hasil lain ketika mencetak substansi yang paling besar dan paling mudah dibentuk, yaitu satu-satunya substansi yang real? 8. Hasil dari pikiran negatif dan tidak pasti ini sering terlihat dalam bentuk hilangnya kekayaan materi. Kebebasan finansial yang sudah ada di depan mata, hasil kerja keras dan usaha bertahun-tahun, tiba-tiba lenyap. Maka sering didapati bahwa uang dan harta sama sekali tidak bersifat bebas. Satu-satunya kebebasan adalah pengetahuan bekerja praktis dari kekuatan pikiran kreatif. 9. Metode bekerja praktis ini tidak bisa Anda miliki sampai Anda mengetahui bahwa satu-satunya kekuatan real yang bisa Anda peroleh adalah kekuatan untuk beradaptasi terhadap prinsip-prinsip agung yang tak berubah. Anda tidak dapat mengubah yang tak terhingga, tetapi Anda dapat memahami hukum-hukum alam. Upah dari pemahaman ini adalah kesadaran tentang kemampuan Anda untuk menyesuaikan kemampuan pikiran Anda dengan pikiran universal yang maha ada. Kemampuan Anda untuk bekerja sama dengan yang maha kuasa ini akan menunjukkan tingkat sukses yang Anda capai. 10. Kekuatan pikiran mempunyai banyak tiruan yang hebat, tetapi akibatnya lebih merugikan alih-alih membantu. 11. Tentu saja kecemasan, ketakutan, dan semua pikiran negatif menimbulkan hasil yang sejenis. Mereka yang memiliki pikiran-pikiran jenis ini pasti akan menuai seperti apa yang mereka tabur. 12. Dengan demikian pula, banyak pengejar fenomena yang menelan mentah-mentah apa yang disebut bukti yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan dengan arwah yang sudah meninggal. Mereka membuka pintu mental mereka, membenamkan diri di arus yang paling beracun di dunia psikis. Tampaknya mereka tidak mengerti bahwa hal itu menyerap kemampuan untuk menjadi negatif, reseptif, dan pasif. Akibatnya, mereka membuang semua kekuatan vital mereka yang memampukan mereka untuk membentuk pikiran yang bergetar ini. 13. Ada juga para penganut sebuah ajaran. Mereka melihat sumber kekuatan di dalam fenomena materialisasi yang dilakukan oleh pawangnya. Mereka lupa atau tampaknya tidak pernah menyadari bahwa begitu kemauan ditarik, bentuk-bentuk pun menjadi layu. Lalu kekuatan yang bergetar yang menyusun bentuk-bentuk ini pun lenyap. 14. Telepati atau mentransfer pikiran menarik banyak perhatian, tetapi
karena telepati membutuhkan keadaan mental negatif di pihak penerimanya. Praktik itu merugikan. Suatu pikiran bisa dikirim dengan niat mendengar atau melihat, tetapi itu akan mendatangkan penalti yang melekat pada pembalikan prinsip yang dimilikinya. 15. Hipnotis jelas berbahaya bagi subjek dan sekaligus orang menyalahgunakannya. Bila orang mengenal hukum-hukum yang menguasai alam mental, ia tidak akan mencoba mendominasi kemauan orang lain, karena dengan melakukannya, pelan tapi pasti, ia akan kehilangan kekuatannya sendiri. 16. Semua pemutarbalikan ini memberikan kepuasan sementara, dan daya pukaunya amat besar bagi beberapa orang. Tetapi ada daya pukau yang tak terhingga besarnya di dalam pemahaman sejati tentang alam kekuatan di dalam diri. Kekuatan yang semakin meningkat bila digunakan, kekuatan yang lebih bersifat permanen. Kekuatan ini tidak hanya manjur sebagai agen penyembuh yang mengobati kesalahan masa lampau atau akibat dari pemikiran yang salah, melainkan juga merupakan agen penjaga yang melindungi kita dari segala perkara dan bentuk bahaya. Pada akhirnya, kekuatan ini merupakan kekuatan kreatif yang aktual yang bisa kita gunakan untuk membangun kondisi dan lingkungan baru. 17. Hukumnya adalah bahwa pikiran akan berkolerasi dengan objeknya dan munculkan di dunia materi apapun yang dipikirkan dan dihasilkan di dunia mental. Maka kita sangat perlu untuk memahami bahwa setiap pikiran harus memiliki benih kebenaran hakiki agar hukum pertumbuhan bisa memanifestasikan hal yang baik. Hanya kebaikan sajalah yang bisa memberikan kekuatan permainan. 18. Prinsip yang memberi kekuatan dinamis pada pikiran untuk berkolerasi dengan objeknya sehingga menguasai setiap pengalaman manusia yang berlawanan adalah hukum tarik-menarik, yang adalah nama lain untuk cinta kasih. Inilah prinsip mendasar yang kekal, yang hakiki di semua hal. Di setiap sistem filsafat, di setiap agama, dan di setiap sains, tidak ada jalan untuk melarikan diri dari hukum cinta kasih. Inilah perasaan yang memberikan vitalitas pada pikiran. Perasaan adalah keinginan, dan keinginan adalah cinta kasih. Pikiran yang dipenuhi cinta kasih menjadi tak terkalahkan. 19. Kebenaran ini memperoleh penekanan dimanapun kekuatan pikiran dipahami. Pikiran universal bukan saja intelijensi, melainkan juga substansi. Substansi ini merupakan daya tarik yang menyatukan elektron-elektron melalui hukum tarik-menarik, sehingga membentuk atom. Atom-atom itu pada gilirannya disatukan hukum yang sama untuk membentuk molekul-molekul. Molekul mengambil bentuk objektif. Maka kita menemukan bahwa hukum cinta kasih adalah daya kreatif di balik setiap perwujudan, bukan sebatas atom-atom, tetapi juga dunia, semesta, dan segala sesuatu yang dapat dibentuk oleh imajinasi. 20. Bekerjanya hukum tarik-menarik yang luar biasa inilah yang menyebabkan manusia di segala zaman dan sepanjang waktu mempercayai adanya suatu makhluk pribadi yang merespon kebutuhan dan keinginan mereka dan memanipulasi peristiwa agar sesuai dengan kebutuhan mereka. 21. Kombinasi pikiran dan cinta kasih
Inilah yang membentuk kekuatan yang tak tertahankan, yang disebut hukum tarik-menarik. Semua hukum alam memang tidak bisa dilawan. Hukum gravitasi atau listrik atau hukum apapun yang lain bekerja dengan ketepatan matematis. Tidak ada variasi. Hanya saluran distribusinya yang mungkin tidak sempurna. Jika suatu jembatan runtuh, kita tidak bisa menghubungkan keruntuhannya dengan variasi hukum gravitasi apapun. Jika mati lampu, kita tidak menyimpulkan bahwa hukum yang menangani listrik tidak bisa diandalkan. Mungkin hukum tarik-menarik tak tampak, tidak terlihat sempurna oleh orang yang tidak berpengalaman dan tidak tahu. Tetapi kita tidak boleh menyimpulkan bahwa hukum terbesar dan sempurna, tempat seluruh sistem penciptanya bergantung, sudah dihentikan. Kita seharusnya menyimpulkan bahwa kita perlu lebih memahami hukum itu. Hal itu sama seperti soal matematika yang sulit. Solusinya yang benar tidak selalu gampang diperoleh. 22. Segala sesuatu diciptakan terlebih dulu di alam mental dan alam spiritual sebelum muncul sebagai tindakan atau peristiwa di luar. Dengan melakukan proses sederhana untuk mengatur daya pikiran kita hari ini, kita menciptakan peristiwa-peristiwa yang akan muncul di dalam kehidupan kita di masa datang atau bahkan di keesokan hari. Keinginan yang terlatih merupakan sarana yang terkuat untuk menjalankan hukum tarik-menarik. 23. Manusia memang amat unik. Pertama, ia harus menciptakan alat atau sarana untuk memperoleh kekuatan untuk berpikir. Pikiran tidak dapat memahami ide yang sama sekali baru, sampai sel otak yang selaras bergetar dan siap menerimanya. Inilah alasannya mengapa kita sulit menerima atau mengerti ide yang sama sekali baru. Kita tidak mempunyai sel otak yang mampu menerimanya, maka kita meragukannya. Kita tidak mempercayainya. 24. Karena itu, jika Anda belum mengenal sifat maha kuasa dari hukum tarik-menarik dan metode ilmiah yang bisa dipakai untuk menjalankan hukum itu, atau jika Anda belum mengenali adanya kemungkinan tak terbatas yang disediakan hukum tersebut bagi mereka yang mampu memanfaatkan sumber-sumber yang ditawarkan, mulailah sekarang dan ciptakan sel-sel otak yang dibutuhkan, yang akan memampukan Anda untuk memahami kekuatan-kekuatan tak terbatas yang bisa menjadi milik Anda melalui cara bekerja sama dengan hukum alam. Hal ini dilakukan melalui konsentrasi atau perhatian. 25. Tujuan mengatur perhatian. Kekuatan muncul melalui ketenangan. Dengan konsentrasi, kita mencapai pikiran-pikiran yang mendalam, ucapan yang bijak, dan semua daya potensial yang tinggi. 26. Di dalam keheningan, Anda bersentuhan dengan kekuatan yang maha kuasa dari pikiran bawah sadar. Dari pikiran bawah sadar inilah muncul semua kekuatan. 27. Orang yang menginginkan kebijaksanaan, kekuatan, atau sukses permanen, apapun akan menemukannya di dalam diri. Inilah pengungkapan. Mereka yang menggunakan pikiran dengan baik mungkin menyimpulkan bahwa keheningan itu sangat sederhana dan mudah dicapai. Tetapi ingat, hanya di dalam keheningan mutlaklah maka orang bisa berhubungan dengan keagungan itu sendiri. Di dalam keheningan itu, ia bisa
mempelajari hukum yang tak berubah. Lalu ia bisa membuka untuk dirinya sendiri saluran-saluran yang menyempurnakan praktik dan konsentrasi yang konsisten. 28. Minggu ini, pergilah ke ruang yang sama, ambil kursi yang sama, serta posisi yang sama. Tetapi, pastikan Anda rileks. Bersikaplah rileks, baik secara mental maupun secara fisik. Selalulah bersikap demikian. Jangan pernah mencoba melakukan aktivitas mental di bawah tekanan. Pastikan bahwa tidak ada otot atau saraf yang tegang, bahwa Anda benar-benar merasa nyaman. Sekarang, sadari kesatuan Anda dengan Yang Maha Kuasa. Bersentuhlah dengan kekuatan ini. Milikilah pemahaman, penghargaan, dan kesadaran yang mendalam dan vital tentang kenyataan ini, bahwa kemampuan Anda berpikir adalah kemampuan Anda untuk bertindak sesuai dengan pikiran universal dan mewujudkannya. Sadarilah bahwa pikiran ini akan memenuhi segala kebutuhan, bahwa Anda memiliki kemampuan potensial yang serupa dengan yang pernah dimiliki atau akan dimiliki oleh individu manapun, karena masing-masing hanya ungkapan atau manifestasi dari Yang Esa. Semuanya adalah bagian dari keutuhan. Tidak ada perbedaan dalam jenis maupun kualitas. Satu-satunya yang berbeda hanyalah tingkatannya.